Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Implementasi Machine Learning untuk Prediksi Penyakit Jantung menggunakan Algoritma Support Vector Machine. PowerPoint ini kami buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bu Cindy SPD MNG dan Bu Murin Nugraheni STMCS. Sebelum mulai presentasi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 5 orang yang berada di Prodi Saistika. Ada Kafril Kartiningsi, Karani Safitri, Muhammad Ali Pabian, Muhammad Faiz Hakim, dan saya sendiri dari Hasan Aryono. Sama adalah latar belakang. Penyakit jantung merupakan penyebab kematian terbanyak di dunia, dengan angka lebih dari 17 juta jiwa menurut WHO. Di Indonesia, pada tahun 2023, penyakit ini menyebabkan 651.481 kematian dan menjadi penyebab sepertiga dari total kematian. Faktor risiko utama penyakit jantung meliputi hipertensi, pola makan tinggi lemak dan karbohidrat, kebiasaan merokok, serta kurang aktivitas fisik. Faktor-faktor ini dapat didiagnosis untuk memprediksi risiko penyakit jantung. Dengan kemajuan teknologi, diagnosis kini dapat dibantu oleh machine learning, yaitu metode yang membangun model prediksi berdasarkan data. Algoritma seperti SVM, Random Forest, DNN, dan Naive Bayes telah digunakan untuk mendeteksi penyakit jantung secara cepat dan akurat. Berbagai penelitian sebelumnya telah membandingkan antara algoritma machine learning untuk klasifikasi penyakit jantung. Handayani et al. Menemukan bahwa performa SVM, LR, dan Artificial Neural Network bergantung pada proporsi data latih dan uji. Dengan NNN unggul pada 70/30, LR lebih baik pada 60/40 dan 80/20. Adi dan Atik menunjukkan bahwa SPM dan Random Forest memberikan akurasi tertinggi di angka 97% saat data dibagi menjadi 90/10, dengan SPM lebih unggul dari sisi waktu eksekusi. Prabowo dan Felix juga mencatat bahwa SVM, RF, dan Adabus memiliki performa evaluasi yang sama baik. Berdasarkan temuan dari berbagai studi tersebut, algoritma SVM terbukti konsisten menunjukkan performa yang unggul dalam hal akurasi, efisiensi waktu komputasi, dan kemampuan generalisasi terhadap data yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini memilih SVM sebagai metode utama dalam membangun model prediksi penyakit jantung, dengan harapan dapat menghasilkan klasifikasi akurat dan mendukung deteksi dini secara efektif sebagai dasar pengambilan keputusan medis berbasis data. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Faiz Hakim. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu ada penyakit jantung. Penyakit jantung dalam konteks medis adalah gangguan pada sistem kardiovaskular di mana jantung tidak dapat berfungsi secara optimal dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Penyebab umumnya adalah penyempitan pembuluh darah yang menghambat aliran darah dan pasokan oksigen menuju otot-otot jantung. Faktor risiko penyakit jantung dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada faktor yang dapat diubah, seperti obesitas, konsumsi alkohol berlebihan, kurang berolahraga, kolesterol tinggi, dan diabetes. Lalu ada faktor yang tidak dapat diubah, seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat genetik atau keturunan. Yang kedua ada SVM. SVM mengklasifikasikan pengajuan pinjaman dengan mencari hyperplan optimal yang memaksimalkan margin antara pinjaman yang disetujui dan yang ditolak. Model ini memperkenalkan variabel kelonggaran EI untuk mengizinkan beberapa kesalahan klasifikasi, sehingga tercapai keseimbangan antara maksimalisasi margin dan minimalisasi kesalahan, di mana omega adalah vektor bobot, C adalah parameter regularisasi, dan EI adalah variabel kelonggaran yang mengendalikan penalti akibat kesalahan klasifikasi. Untuk rumusnya juga terdapat di bawah ini. Yang ketiga ada proses penelitian seperti pada gambar 1 yang berisi tahapan penelitian. Tahapan penelitian mencakup 3 fase utama, yaitu data preparation, model development, serta model evaluation dan deployment. Data preparation dimulai dari pengumpulan data, lalu dilanjutkan dengan proses pembersihan dan transformasi data, serta analisis eksploratif terhadap data yang tersedia. Yang kedua ada model development, meliputi proses pemilihan algoritma yang tepat, yaitu support vector machine atau SVM, serta pelatihan model dan penyetelan parameter. Yang terakhir model evaluation dan deployment, dilakukan dengan mengevaluasi kinerja model berdasarkan metrik evaluasi, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan untuk menerapkan model ke dalam sistem prediktif yang siap digunakan oleh pengguna. Untuk
dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dan merupakan gabungan 5 sumber data medis terkait penyakit jantung yang berasal dari Cleveland, Hungarian, Switzerland, Long Beach VA, dan Stallone. Dengan total 1.190 observasi. Setelah menghapus 272 data duplikat, data yang digunakan untuk pelatihan model berjumlah 918 observasi. Dataset ini memuat 11 fitur medis utama yang relevan untuk klasifikasi resiko penyakit jantung. Penjelasan dari masing-masing atribut ditampilkan pada tabel 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ali Fabian. Baik, di sini kita akan melihat bagaimana perhitungan manualnya bekerja menggunakan conversion matrix 2x2. Setelah model super vector machine atau SVM selesai dilatih, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi performanya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik model membedakan penyakit yang pasien yang mengidap dan yang tidak mengidap penyakit jantung. Model dievaluasi untuk mengukur performa klasifikasi dalam mendeteksi penyakit jantung. Evaluasi dilakukan menggunakan conversion matrix, yaitu tabel yang membandingkan hasil prediksi dengan nilai aktual. Jadi conversion matrix ini dihitung 4 metrik utama, yaitu accuracy, precision, recall, dan advance score. Dengan rumusnya setelah di gambar berikut. TP atau true positif, yaitu model memprediksi pasien sakit dan memang benar-benar sakit. TN atau true negatif, model memprediksi pasien sehat dan memang benar-benar sehat. FP atau false positif, model memprediksi pasien sakit padahal sebenarnya sehat. FN false negatif atau model memprediksi pasien sehat padahal sebenarnya sakit. Boleh next. Selanjutnya di sini ada diagram konteks atau representasi visual dari suatu sistem yang menunjukkan bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan entitas eksternalnya. Dengan main sistemnya di sini yaitu sistem prediksi penyakit jantung yang di tengah dan sistem eksternalnya yaitu 4 yang di luarnya. Arsitektur sistem digambarkan dalam gambar 2 yang menunjukkan bagaimana interaksi antar pengguna, sistem, model prediksi, dan database berlangsung. Pengguna, pasien atau dokter, memasukkan data pasien ke dalam sistem prediksi penyakit jantung. Sistem kemudian memuat model SVM yang telah disimpan, melakukan prediksi terhadap data input, dan menampilkan hasilnya kepada pengguna. Boleh next. Selanjutnya di hasil dan pembahasan di sini ada diagram batang dari analisis data kategori dari masing-masing kategori. Berdasarkan gambar 3 terlihat bahwa sebagian besar penderita adalah laki-laki atau kategori seks sama dengan M atau male yang ditunjukkan oleh tingginya batang berwarna abu-abu pada kelompok pria. Pada variabel chest pain type, nyeri dada tipe IC atau asymptomatic paling banyak dialami, mengindikasikan bahwa banyak pasien tidak mengalami nyeri dada khas. Pada fasting BS, sebagian besar penderita memiliki kadar gula darah normal, menunjukkan bahwa kadar gula darah tinggi bukan satu-satunya faktor risiko. Hasil resting ECG sebagian besar normal, meskipun ada yang menunjukkan kelainan seperti ST dan LVH. Untuk exercise angina, sebagian besar pasien tidak mengalami nyeri dada saat berolahraga. Terakhir, kemiringan segmen ST yang datar atau ST slope sama dengan flat paling sering ditemukan, yang bisa menjadi indikasi gangguan jantung meski tanpa gejala yang mencolok. Dari diagram ini menunjukkan bahwa tidak semua penderita menunjukkan gejala mencolok, sehingga model prediksi berbasis data sangat penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis data numerik dari pasien penyakit jantung yang ditunjukkan pada gambar 4 di samping. Nah, dari grafik di samping, kita bisa lihat bahwa mayoritas pasien berada di rentang usia 50-65 tahun, di mana artinya usia ini cukup rentan terkena penyakit jantung. Nah, pada variabel resting BP, tekanan darah saat istirahat pada kedua kelompok, baik yang menderita maupun yang tidak, umumnya yaitu di atas 120 mmHg, yang artinya kondisi hipertensi cukup umum terjadi. Lalu, kadar kolesterol juga terlihat tinggi baik di kelompok penderita maupun non-penderita. Nah, ini menunjukkan bahwa kolesterol tinggi itu belum tentu menjadi satu-satunya penentu risiko penyakit jantung. Nah, namun pada variabel max HR atau detak jantung maksimal, pasien yang sehat cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, ini bisa diartikan bahwa jantung mereka lebih kuat saat aktivitas fisik. Terakhir, pada variabel outpeak, nilai 0 paling banyak ditemukan di pasien yang tidak sakit. Sedangkan pada pasien yang sakit, nilainya lebih bervariasi. Nah, ini menunjukkan kemungkinan adanya depresi segmen ST yang berkaitan dengan stres pada jantung. Next.
Nah, lalu pada slide ini kita masuk ke tahap evaluasi model menggunakan convolution matrix. Seperti yang terlihat pada gambar 5 di samping, convolution matrix ini berfungsi untuk melihat seberapa tepat model dalam melakukan klasifikasi dengan membandingkan hasil prediksi dan kondisi sebenarnya. Nah, di dalam matriks ini ada 4 nilai. Yang pertama adalah akurasi. Untuk rumusnya terdapat di slide 7, didapatkan hasilnya yaitu 0,859. Lalu yang kedua ada precision, didapatkan nilainya yaitu 0,901. Yang ketiga adalah recall, didapatkan hasilnya yaitu 0,850. Dan yang terakhir adalah F1 score, didapatkan nilainya yaitu 0,875. Next. Nah, lalu selanjutnya yaitu tabel hasil evaluasi dari 4 yang tadi, di mana model SVM yang digunakan menunjukkan performa yang sangat baik dengan hasilnya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini bisa dilihat untuk nilai akurasinya sebesar 85,9%. Ini menandakan bahwa model mampu mengklasifikasikan dengan benar sebagian besar data uji. Lalu untuk precision yang tinggi yaitu sebesar 90,1%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi positif oleh model adalah benar, sehingga model minim menghasilkan prediksi positif palsu. Lalu yang ketiga adalah recall, yaitu sebesar 85%. Ini mengindikasikan bahwa model cukup sensitif dalam mendeteksi data positif, meskipun masih ada sebagian kecil data positif yang tidak terdeteksi. Nah, lalu yang terakhir adalah F1 score, yaitu sebesar 87,5%, di mana ini menggambarkan keseimbangan yang baik antara precision dan juga recall, sehingga model dapat dianggap stabil dan juga efektif dalam performanya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afrilia. Baik, izin melanjutkan. Nah, setelah melalui tahapan modeling dan evaluasi, selanjutnya dilakukan tahap development model. Nah, terlihat pada gambar 6 yaitu UI sistem prediksi penyakit jantung, terlihat bahwa sistem membutuhkan 13 variabel input yaitu age, sex, chest pain type, resting BP, kolesterol, fasting BS, resting ECG, max HR, exercise angina, all peak, dan ST slope. Nah, pengguna dapat mengisi setiap variabel sesuai dengan data pasien yang akan diprediksi. Nah, kemudian untuk memudahkan pengisian, sistem menyediakan berbagai jenis input seperti drop-down menu, kolom angka, dan tombol radio sesuai dengan tipe data masing-masing variabel. Nah, setelah semua data lengkap diisi, pengguna hanya perlu menekan tombol prediksi untuk mendapatkan hasil klasifikasi risiko penyakit jantung berdasarkan model SVM yang telah dilatih sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk gambar 7 dilihat hasil output prediksi. Nah, sistem memberikan output berupa status terdeteksi penyakit jantung yang menandakan bahwa berdasarkan data input, pasien tersebut memiliki risiko positif terhadap penyakit jantung. Nah, sistem prediksi ini dapat diakses secara online melalui link yang tertera, sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan prediksi kapan saja dan di mana saja dengan perangkat yang terhubung ke internet. Selanjutnya untuk penutup, yang pertama ada kesimpulan. Nah, penelitian ini berhasil mengembangkan model prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma SVM berdasarkan data pasien yang mencakup variabel kategorik dan numerik. Nah, analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar penderita adalah laki-laki, memiliki nyeri dada tipe asimptomatik, dan berada pada rentang usia 50-65 tahun yang lebih rentan. Nah, model prediksi menunjukkan performa yang baik dengan nilai akurasi sebesar 85,9%, kemudian precision 90,1%, recall 85%, dan F1 score yaitu 87,5%. Nah, kemudian untuk mempermudah pengguna dalam mengakses model, sistem ini diimplementasikan dalam bentuk antar muka web menggunakan framework radio dan dihosting melalui Hugging, sehingga dapat diakses secara online dengan tampilan interaktif dan mudah digunakan. Nah, kemudian saran dari kami yaitu disarankan agar pengembangan sistem prediksi penyakit jantung dapat terus dilakukan dengan menambah jumlah dan variasi data agar model semakin akurat dan generalisasi lebih baik. Nah, penggunaan fitur tambahan yang relevan juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan performa model. Nah, baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.